Saya ulang, wahyu pancagaib adalah tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang hidup, tentang kesempurnaan, dan tentang keabadian, bukan selain itu. Dan yang namanya hidup, murni, suci, kesempurnaan, keabadian, itu hanya dapat ditempuh dengan kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya. Tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan teknik lain, hanya dapat ditempuh dengan kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya. Di antara sekian banyak video saya yang saya upload di YouTube secara umum, yang belum ada itu video terkait sejarah perjalanan panjang tentang pesanggerahan ini. Nah, hari ini saya ingin membuat videonya terkait pesanggerahan ini, agar panjenengan semuanya bisa ngerti, paham, dan tahu. Juga kadang di luar sana juga sama-sama ikut mengerti, memahami, dan mengetahui. Pesanggerahan ini saya dirikan dengan perjuangan yang tidak mudah. Banyak suka duka di dalamnya, bahkan penderitaan dan kesedihan ada di dalamnya. Ketika saya berjuang mendirikan pesanggerahan ini, mulai dari suka duka menghadapi masyarakat setempat, menghadapi aparat desa, bahkan sampai menghadapi aparat negara, itu saya alami. Pesanggerahan ini dibangun bukan oleh saya sendiri, tapi ada banyak kadang yang terlibat di dalamnya, walaupun itu hanya berwujud materi. Namun tidak sedikit juga yang hingga sampai ke fisik, tenaga, pikiran, bahkan lakunya ikut tercurah ketika pesanggerahan ini didirikan. Seperti kesulitan dana, hinaan, cemoohan dari orang-orang awam yang belum mengerti, belum paham, belum tahu, sampai-sampai kecurigaan pemerintah daerah atau setempat, bahkan pusat. Itu saya alami. Dan pada akhirnya, dengan tekad perjuangan yang tidak kecil yang saya miliki, berhasil berdirilah pesanggerahan ini, dan saya beri nama sebagai Pesanggerahan
pesona jagat alit. Pesanggrahan artinya adalah tempat mengheningkan cipta dari seluruh hiruk pikuk dunia. Pesona adalah keindahan atau kenyamanan. Jagat artinya dunia, alit kecil. Dunia kecil atau jagat alit yang berada di dalam kedirian kita masing-masing, yaitu pikiran, hati, dan syahwat. Zaman dulu pesanggrahan itu, kalau zaman sekarang itu disebut villa. Kalau zaman dulu disebut pesanggrahan. Kalau di zaman modern itu disebut villa. Lah, yang namanya villa adalah tempat untuk mengistirahatkan otak, hati, dan syahwat dari hiruk pikuknya dunia. Bagi orang-orang yang mampu membuat villa. Sebab itu, jika ada bangunan disebut villa, itu pasti di puncak gunung, jauh dari keramaian dan hiruk pikuknya dunia. Karena villa adalah tempat menenangkan diri. Nah, itu zaman dulu disebut pesanggrahan. Dan di pesanggrahan pesona jagat alit inilah saya jumeneng, menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo. Tanpa harus kepanasan, tanpa harus kehujanan, bahkan tanpa harus kedinginan. Seperti pada mulanya ketika saya keliling NKRI. Kesadaran cinta kasih sayang Romo tak lain dan tak bukan adalah tentang wahyu pancagaib yang diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama sejarah kehidupan lebih dikenal dengan sebutan sebagai iman. Wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah tentang hidup, tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang kesempurnaan, dan tentang keabadian. Bukan selain hidup murni, suci, kesempurnaan, dan keabadian. Saya ulang, wahyu pancagaib adalah tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang hidup, tentang kesempurnaan, dan tentang keabadian. Bukan selain itu. Dan yang namanya hidup, murni, suci, kesempurnaan, keabadian, itu hanya dapat ditempuh dengan kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya. Tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan teknik lain. Hanya dapat ditempuh dengan kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya. Dan hampir di setiap saat, hampir di setiap waktu, siang dan malam, saya selalu ngoceh tanpa henti memberikan atau menginformasikan tentang
kesadaran cinta kasih sayang terkait kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Saya menginformasikannya tanpa henti, tanpa bosan, tanpa tedeng aling-aling. Dengan ini, jika panjenengan keluar dari yang tersebut, kesadaran cinta kasih sayang, dalam hal ini, kalau panjenengan sampai keluar dari yang namanya kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya, itu rugi panjenengan sendiri, karena tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah saya informasikan tiada henti-hentinya di setiap saat dan tanpa tedeng aling-aling. Yang panjenengan dapatkan hanya katanya wong edan bagu, dan itu berhenti di mulut panjenengan. Tapi kalau panjenengan bisa kekeh, bisa kukuh, tan oah gingsir, tetap idep madep mantep pada kesadaran cinta kasih sayang Romo, mampu menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan, itu adalah keberuntungan bagi panjenengan. Karena apa? Karena panjenengan akan mendapatkan bukti-bukti dari apa yang sudah saya informasikan. Bahkan panjenengan bisa menggenggam alam semesta seisinya. Ingat dan jangan pernah lupa, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah manunggaling kawula Gusti, yang selama ini menjadikan kita bisa itu dan ini hanya dapat ditempuh dengan kebersihan pikiran, kebersihan hati, dan kebersihan syahwat. Yang dipraktekkan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh mempelajari, mengenal hidup panjenengan sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati panjenengan pribadi yang bisa menjamin hidup mati panjenengan, mestinya panjenengan tidak akan pernah menyediakan waktu dan menyediakan kesempatan untuk mengotori pikiran, hati, dan syahwat pribadi panjenengan, lebih-lebih setelah manekung. Betapapun runtuh dunia ini, kesadaran cinta kasih sayang panjenengan tidak boleh redup, karena kita didesain untuk itu. Betapapun berguncang dunia ini, kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan harus tetap terjaga, karena melalui jalan itulah panjenengan bisa sempurna dengan abadi.
yang mengfitnah panjenengan, mencemooh panjenengan, menghina panjenengan, menyakiti panjenengan, mencelakai panjenengan, bahkan membunuh panjenengan sekalipun, kesadaran cinta kasih sayang Romo harus tetap menjadi balasan untuk orang yang sedang mioro panjenengan. Kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan harus tetap terjaga, tidak boleh termomori, ternodai, terkotoli oleh apapun yang sedang mioro panjenengan. Adakah tuntunan yang lebih baik dari itu? Adakah tuntunan yang lebih tinggi dari itu? Keliling jagat sekalipun panjenengan tidak akan menemukan tuntunan yang lebih tinggi dari tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang hidup, tentang kesempurnaan, dan tentang keabadian. Hidup murni, suci, sempurna, abadi itu real, bukan hayalan. Itu praktek, bukan kata-kata. Penentunya ada di kebersihan pikiran, hati, syahwat panjenengan sendiri. Pengetahuannya, pengertiannya, pemahamannya ada kepada kesadaran cinta kasih sayang Romo pribadi panjenengan sendiri. Betapapun saya ngoceh setiap saat, siang dan malam, jika pikiran, hati, dan syahwat panjenengan tidak bersih, apa yang saya informasikan hanya akan masuk telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri. Panjenengan hanya bisa menghafal kata-kata saya, ucapan-ucapan saya, bahasa-bahasa saya, yang bisa panjenengan jadikan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Namun sehebat apapun panjenengan menghafal kata-kata saya, bahasa saya, ucapan saya sebagai ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan, tetap saja itu hanya katanya. Tidak akan pernah ada nyatanya, tidak akan pernah ada kenyataannya jika pikiran, hati, dan syahwat panjenengan tidak bersih. Kalau sudah seperti itu, apa gunanya? Apa manfaatnya? Panjenengan tetap tersiksa, panjenengan tetap tidak akan pernah tenang, panjenengan akan tetap dikerumuni masalah-masalah. Sekali lagi, ini tentang kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan syahwat yang terjaga kemurniannya. Ini adalah soal kesadaran cinta kasih sayang Romo. Sebab itu saya katakan laku murni menuju suci bagi yang belum menekung, dan untuk yang sudah selesai menekung, laku suci menuju abadi. Saya rasa hanya anak kecil yang tidak paham, yang tidak ngerti, yang tidak tahu apa itu murni. Hanya anak balita yang tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu apa itu suci. Dari kalimat, gerak tubuh, dan gerak hati kita saja
mengambil benang merahnya, bahwasanya ini tidak main-main. Ini bukan sesuatu yang remeh, yang tidak bisa, bahkan tidak boleh ternoda sedikit pun, terkotori sedikit pun. Berat, sulit. Apa yang sudah saya informasikan tadi memang, dan saya akui, itu sangat sulit, itu sangat berat. Namun bersama Romo, apakah ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil jika bersama Romo. Namun bagaimana bisa kita bersama Romo kalau pikiran, hati, dan syahwat kita kotor? Lewang Romo itu suci, Romo itu bersih, Romo itu murni. Tempat tinggalnya di dalam diri kita adalah pikiran, hati, dan syahwat. Nah, kalau pikiran kita tidak bersih, hati kita tidak bersih, syahwat kita tidak bersih, bagaimana mungkin kita akan manunggal dengan Romo? Bagaimana mungkin kita akan bersama dengan Romo? Apa yang saya informasikan tadi memang sulit, memang berat. Saya akui itu berat, sulit. Tapi namun bersama Romo tidak ada yang mustahil. Tapi namun bagaimana mungkin kita bisa bersama Romo kalau pikiran, hati, dan syahwat kita tidak bersih? Ini soal dan tentang kebersihan pikiran, hati, dan syahwat, bukan tentang yang lainnya, bukan soal yang lainnya. Nah, untuk itu saya ada di sini. Untuk itu panjenengan ke sini. Maka jaga dan jangan nodai lagi. Kalau memang niat panjenengan sungguh-sungguh, apapun keinginan panjenengan, saya tidak pernah mempermasalahkan. Saya juga tidak pernah melarang. Asalkan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan itu bersih. Karena yang akan membuktikan apa yang panjenengan inginkan, apa yang akan menyatakan apa yang panjenengan inginkan, itu adalah kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan sendiri. Bukan pikiran, hati, dan syahwat saya, bukan. Tapi pikiran, hati, dan syahwat pribadi panjenengan sendiri. Itu yang bisa membuktikan, itu yang bisa menyatakan dengan real apa yang panjenengan mau, apa yang panjenengan inginkan. Sekali lagi, memang tidak mudah, tidak gampang, ini berat, ini sulit. Karena di setiap waktu kita bertemu dengan sesama manusia hidup yang memiliki karakter pribadi masing-masing berbeda-beda. Karakternya manusia, latar belakangnya manusia, sifat dan sikapnya manusia itu berbeda-beda. Bergantung laku pribadinya masing-masing. Mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama sejarah hidup lebih dikenal dengan sebutan iman, yang inti sarinya tak lain dan tak bukan adalah tentang hidup, tentang kemurnian, tentang kesucian, tentang kesempurnaan, tentang
kepribadian itu nggak mudah. Sulit memang, sulit, berat. Tapi namun sekali lagi saya katakan, bersama Romo apakah ada yang mustahil? Lawang semuanya itu kuasa Romo. Namun sekali lagi saya katakan, bagaimana mungkin kita bisa bersama Romo kalau pikiran, hati, dan syahwat kita tidak bersih, boro-boro murni, boro-boro suci, bersih aja tidak. Ini yang masih sering saya saksikan dari setiap diri kepribadian panjenengan masing-masing. Kalau panjenengan ingin mengetahui hakikat daripada perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang sesungguhnya adalah berjuang membersihkan pikiran, hati, dan syahwat yang dikorbankan, semua yang terpikirkan, semua yang terbatin, dan semua yang tersahwat itu yang dikorbankan sesungguhnya. Kita ini sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan milik siapa-siapa. Lalu apa yang panjenengan perjuangkan, apa yang panjenengan korbankan di dunia ini? Lawang panjenengan itu sebatang kara sesungguhnya, nggak memiliki apa-apa. Lalu apa yang dikorbankan? Lawang tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Kalau kita ingin mengetahui hakikat sesungguhnya dari sebutan berjuang, berkorban, dan mengabdi adalah sesungguhnya yang sedang panjenengan perjuangkan atau panjenengan sedang berjuang membersihkan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan sendiri. Sedangkan yang dikorbankan adalah semua yang terpikirkan oleh panjenengan, segala yang terbatin oleh panjenengan, dan seluruh yang tersahwat oleh panjenengan. Itulah yang panjenengan perjuangkan dan yang panjenengan korbankan. Kemudian mengabdi, menjaga kebersihan itu, menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat itu adalah hakikat daripada pengabdian panjenengan yang sesungguhnya. Kalau sampai kecolongan, pikiran, hati, syahwat panjenengan ternoda lagi, terkotori lagi, termomori lagi, sedikit saja pasti pengabdian panjenengan akan dituntut. Lalu panjenengan menjaga kebersihan pikiran, hati, syahwat itu mengabdi. Kenapa saya sebut mengabdi? Lalu nggak ada yang bayar. Siapa yang membayar kita menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat? Orang, tidak ada yang membayar kita. Maka tersebutlah mengabdi. Jadi mengabdi itu mencurahkan atau mencerahkan jiwa raga, menyerahkan jiwa raganya tanpa mengharap imbalan apapun. Itu mengabdi. Dan bentuk atau hakikat mengabdi yang sesungguhnya adalah menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat panjenengan sendiri, bukan orang lain. Pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya, kesadaran, cinta, kasih, sayang. Pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya adalah membersihkan pikiran, hati, syahwat. Pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya,
kebersihan pikiran, hati, syahwat. Tapi prakteknya mana? Mana prakteknya? Pengertian, pemahaman, pengetahuan itu tidak cukup. Lawang itu hanya bibir. Yang menyatakan, yang membuktikan itu prakteknya, bukan bibirnya, bukan otaknya, bukan hatinya, bukan syahwatnya, bukan, tapi prakteknya. Anak kecil pun bisa kalau hanya sebatas di bibir. Lawang lidah itu tidak bertulang. Apa panjenengan tidak capek dengan seperti itu terus menerus? Apa panjenengan tidak letih, nggak jenuh seperti itu terus? Katanya ingin manunggal jati dengan Romo, katanya ingin sempurna, katanya ingin abadi. Prakteknya mana? Mana prakteknya? Kalau panjenengan harus mencari uang, kalau panjenengan harus mencari uang untuk mencukupi kebutuhan duniawi, saya rasa panjenengan sudah bisa ceramah di mimbar, karena semua segala seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Artinya berbekal katanya wong edan bagu, panjenengan sudah bisa mencari amplop di atas mimbar, ngoceh ke sana sini. Tapi soal kesejatian, prakteknya mana? Mana prakteknya? Berbicara setinggi langit gampang, berbicara sedalam lautan mudah. Ada sekolahannya itu. Asalkan panjenengan punya uang bisa belajar itu. Lawang ada pendidikannya, ada sekolahannya, ada pesantrennya, ada perguruan tingginya. Tapi tentang kesadaran, cinta kasih sayang Romo, tentang kebersihan pikiran, hati dan syahwat, itu nggak ada pesantrennya, nggak ada sekolahannya. Memiliki uang miliaran rupiah sekalipun belum tentu bisa, belum tentu bisa. Nah, kita sedang berkutat dalam pelajaran ini. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa. Bukankah kita sedang belajar kesadaran? Kenapa masih sering lupa mengotori pikiran panjenengan sendiri, mengotori hati panjenengan sendiri, mengotori syahwat panjenengan sendiri? Lalu apa hasilnya belajar kesadaran? Hasilnya belajar kesadaran itu apa? Jangankan kepada orang awam di luar sana, kepada sesama makhluk hidup seluas dunia ini, sesama pelaku, sesama pembelajar, sesama putro, sesama kadang saja, kita belum bisa. Jangankan yang jauh di sana, yang ada di kanan kiri depan belakang kita saja, kita belum bisa. Lalu hasil belajar kesadarannya
mana? Kalau saya masih bertahan ada di sini, kalau wong edan bagu masih bisa bertahan jumeneng di pesanggrahan pesona jagat alit ini, panjenengan akan menyaksikan kedatangan orang-orang yang butuh kemurnian, kedatangan orang-orang yang butuh kesucian, kedatangan orang-orang yang perlu dan butuh kesempurnaan, kedatangan orang-orang yang butuh dan perlu keabadian. Yang tidak ubahnya seperti semut keluar dari lubangnya, panjenengan akan menyaksikan dengan mata kepala panjenengan sendiri. Dan ketika itu panjenengan akan menyesal, karena panjenengan yang sudah lama, yang sudah lebih dulu di sini masih nol. Bahkan memberi motivasi dan inspirasi kepada yang masih baru saja panjenengan tidak bisa. Bisanya malah memperkeruh keadaan yang seharusnya nyaman menjadi tidak nyaman. Apakah itu yang saya ajarkan selama ini? Apakah itu yang saya informasikan tiap hari, tiap malam, seperti burung beo yang kelaparan? Sungguh saya tidak pernah mengajarkan itu. Sungguh saya tidak pernah menginformasikan hal-hal seperti itu. Kalau panjenengan sampai melakukannya, berarti panjenengan keluar dari apa yang saya informasikan. Itulah wahyu pancagaib yang diibadahkan dengan wahyu pancalaku, yang tak lain dan tak bukan adalah iman, yang sedang saya sebar dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo di dalam pikiran, hati dan syahwat saya yang terjaga kebersihannya di pesanggrahan pesona jagat alit ini. Siapapun dia yang ada di pesanggrahan ini, jika tidak satu jalan dengan apa yang sedang saya sebar, maka jangan menyesal dan panjenengan harus siap celaka, karena sudah waktunya selamat. Kalau panjenengan tidak ingin selamat, berarti panjenengan harus siap celaka. Waktu yang akan membuktikan kepada panjenengan dari apa yang sudah saya ucapkan ini. Andai saja saya diberi kuasa untuk membongkar rencana Romo, sungguh saat ini saya ingin menunjukkan kejadian-kejadian yang akan terjadi
kuasa untuk membongkar rahasianya. Dan yang akan tercerahkan, yang akan terselamatkan, yang akan tersempurnakan, yang akan terabadikan dari rahasianya itu adalah orang-orang yang bersih pikirannya, bersih hatinya, dan bersih syahwatnya. Bukan orang-orang yang tinggi ilmunya, bukan orang-orang yang kaya raya, bukan orang-orang yang tinggi jabatannya, kekuasaannya, bukan orang-orang yang cerdas otaknya, pandai membolak-balikan kata istilah Tuhan, bukan. Yang bisa tercerahkan, terselamatkan, tersempurnakan, dan terabadikan oleh rahasianya yang akan terjadi nantinya adalah orang-orang yang bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih syahwatnya, gerak tubuh dan gerak jiwanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Selain itu akan hancur. Kehancurannya saya tidak sanggup menceritakan kepada panjenengan. Bentuk kehancurannya itu saya tidak sanggup. Bibir saya tidak sanggup berkata-kata memberikan penjelasan kepada panjenengan tentang bentuk kehancurannya. Itu saking mengerikannya. Waktu yang akan memberikan bukti kenyataan kepada panjenengan. Jika panjenengan berhasil abadi, kalau panjenengan berhasil sempurna abadi, panjenengan akan ikut menyaksikan bersama saya apa nanti yang akan terjadi. Tapi kalau pikiran, hati, dan syahwat panjenengan tidak bersih, bagaimana mungkin panjenengan akan sempurna? Bagaimana mungkin panjenengan akan abadi? Bagaimana mungkin panjenengan bisa menyaksikan bersama saya nantinya? Jika kejadian itu terjadi, lawang panjenengan jadi bagian yang hancur itu sendiri. Dan ketika itu siapapun panjenengan, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa membantu. Paling-paling saya hanya berkata, salahmu sendiri, rugimu sendiri, bodohmu sendiri. Aku sudah memberikan yang terbaik, namun engkau memilih hancur. Apapun yang terjadi di dalam sejarah panjang pesanggrahan pesona jagat alit ini, dengan segenap kesadaran seluruh cinta kasih sayang saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan Mas Agus yang sudah mau membantu beban tanggung jawab saya di pesanggrahan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan Mas Wedi yang sudah siap membantu beban tanggung jawab yang sedang saya pikul di pesanggrahan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan Ahmad yang sudah bersedia mau membantu beban tugas tanggung jawab yang sedang saya jalankan di pesanggrahan ini. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan Mas Ruswandi, Sahril,
tanggung jawab tugas yang sedang saya jalankan di pesanggrahan ini. Sungguh saya telah terbantu, sungguh saya telah merasa benar-benar terbantu oleh panjenengan, dan saya menikmati bantuan-bantuan panjenengan itu. Dan saya masih ingin mencetak dan menciptakan para putra-putra lainnya untuk bisa sama seperti panjenengan. Dan setelahnya nanti, jika saya sudah anggap cukup, panjenengan harus pulang ke tempat tinggal panjenengan masing-masing untuk menjadi sumber hidup yang bisa menghidupi apapun yang butuh kehidupan di wilayah panjenengan masing-masing. Sedangkan saya akan tetap jumeneng di pesanggrahan pesona jagat alit ini sampai batas waktu yang sudah saya perjanjikan dengan Romo. Namun sepanjang itu saya akan tetap terus menciptakan, menghadirkan putra-putra hebat kekudangannya Romo yang setidaknya setara dengan saya. Untuk yang sedang menjalankan manekung tahap ke-6 ini, tulis dan agendakan apa yang saya informasikan hari ini sebagai motivasi panjenengan. Kata terakhir saya, mungkin mata saya bisa ditipu. Sekali lagi, kata terakhir dari saya, mungkin mata saya bisa ditipu, telinga saya bisa dibohongi, tapi kebersihan pikiran saya, kebersihan hati saya, kebersihan syahwat saya yang saya jaga di setiap saatnya dengan perjuangan yang tidak mudah, dapat merasakan apa yang ada di pikiran panjenengan, apa yang ada di hati panjenengan, apa yang ada di syahwat panjenengan. Sebab karena itu, hari ini saya bisa bicara seperti ini. Itu dikarenakan saya bisa merasakannya, walaupun mata saya tidak melihat, walaupun telinga saya tidak mendengar. Buktikan saja. Silahkan panjenengan buktikan sendiri. Caranya membuktikan, jangan pandang wujud saya, tapi pandanglah pikiran, hati dan syahwat saya. Panjenengan akan tahu sendiri. Mungkin ini caranya Romo
memperluas kesadaran kita, memperkuat kesadaran kita, baik yang ada di pesanggrahan ini maupun yang ada di luar pesanggrahan ini. Dengan apa yang sudah saya informasikan ini dan rekaman video tentang apa yang saya informasikan ini, kesadaran kita semakin kuat, kesadaran kita semakin meluas, kesadaran kita semakin murni. Ambil titik positifnya dari apa yang sudah saya informasikan ini. Jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang sakit hati, karena ini hanya ungkapan rasa kesadaran cinta kasih sayang pribadi saya terhadap sesama putra Romo yang sedang laku murni menuju suci dan yang sedang laku suci menuju abadi. Untuk menyempurnakan apa yang sudah saya informasikan ini, mari kita bersama-sama saling memaafkan diri masing-masing. Sempurna.